Baiklah, perkenalkan saya Suciani dengan NIM di 011937 dari kelas Sipila. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis daya dukung tiang bor berdasarkan standar penetrasi tes dan hasil erection pilih. Pondasi boret pilih merupakan pondasi tiang yang pemasangan pondasi boret pilih ke dalam tanah dilakukan dengan cara mengubur tanah terlebih dahulu, yang kemudian diisi tulangan yang telah dirangkai dan dicor beton. Apabila tanah mengandung air, maka dibutuhkan pipa besi atau yang biasa disebut dengan temporary casing untuk menahan dinding lubang agar tidak terjadi kelongsoran, dan pipa ini akan dikeluarkan pada waktu pengecoran beton. Selanjutnya, penyelidikan lapangan dengan uji standar penetrasi. Pada dasarnya, kegiatan penyelidikan tanah di lapangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nilai N, di mana nilai N itu untuk menentukan daya dukung dalam perhitungan tiap bor pilih, sehingga dapat ketentuan apakah daya dukung bisa menambah beban yang ada di atasnya atau tidak. Bisa dalam keadaan terganggu maupun tak terganggu. Kegiatan pengujian SPTI yang dilakukan bertujuan untuk menentukan daya dukung dengan kondisi terganggu. Kemudian dicari nilai N rata-rata, lalu diperhitungkan dengan menggunakan metode, salah satunya adalah metode Mayer-Hoff. Kegunaan standar penetrasi tes. Pada tahun 1991, penyelidikan tanah berupa SPT memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, menentukan kedalaman dan tebal masing-masing lapisan tanah. Yang kedua, alat dan cara operasinya relatif sederhana. Yang ketiga, untuk mencari nilai N yang dijadikan sebagai perhitungan dalam menentukan daya dukung. Yang keempat, contoh tanah terganggu dapat diperoleh untuk identitas jenis tanah sehingga interpretasi kuat, geser, dan deformasi tanah dapat diperkirakan dengan baik. Metode perhitungan daya dukung yaitu metode standar penetrasi tes. Yang pertama, Mayer-Hoff, dapat dihitung secara empiris dari nilai N hasil uji SPT. Yang kedua itu O'Neill dan Rice untuk menganalisis pondasi menggunakan rumus Rice and O'Neill pada tahun 1989. Selanjutnya, metode reaction pilih. Yang pertama itu metode Chin FK pada tahun 1970 sampai 1971. Yang kedua metode Mazurkiewicz, yaitu proses untuk menentukan beban ultimate menggunakan metode ini adalah yang pertama, plot kurva beban penurunan. Yang kedua, pilih sejumlah penurunan dan gambarkan garis vertikal yang memotong kurva, kemudian gambar garis horizontal dari titik perpotongan daripada kurva sampai memotong sumbu beban. Yang ketiga, dari perpotongan masing-masing kurva, gambar garis 45 derajat sampai memotong garis selanjutnya. Yang keempat, perpotongan ini jatuh kira-kira pada garis lurus. Yang kelima, titik yang didapat oleh pemotongan dan perpanjangan garis ini pada sumbu vertikal beban adalah beban ultimate. Metode perhitungan yang ketiga itu metode division, yaitu kegagalan beban didefinisikan sebagai beban yang mendorong untuk membantu sebuah deformasi yang sama pada penyajian akhir dari tekanan tiang elastis dan sebuah deformasi yang sejajar dari pencerminan tekanan elastis. Perhitungan kapasitas dukung tiang bor, metode Rice and Wick, di mana Ku itu daya izin, Kb yaitu daya dukung ujung, A luas penampang 1 TSF yaitu 1,08 kg per meter. Kedua, baiklah, pembahasannya dapat dilihat di tabel 2, yaitu kapasitas daya dukung tiang bor, dan tabel 3, tabel kapasitas dukung tiang bor BP. Kesimpulan, kapasitas daya dukung izin tiang KA tunggal BP nomor 108 berdasarkan standar penetrasi tes. Korelasi dari hasil data sondir korelasikan ke dalam NSPT sehingga memenuhi persyaratan keamanan tiang fondasi dengan KA lebih besar Ki rencana, yaitu sebesar 135,4 ton. Sedangkan perhitungan dengan menggunakan metode Rice di Jalan Bayangkara nomor 28003/001 Kelurahan Serwi dari Kecamatan Gunung Puyuh
Kota Sukabumi aman dengan menggunakan perhitungan metode Meyerhof. Yang kedua, hasil perhitungan kapasitas dukun tiang bor dari uji standar penetration test atau SPT tanah dan interpretasi reaksi Pile telah memenuhi persyaratan keamanan fondasi dengan beban rencana tiang 120 ton. Baiklah, sekian dari saya materi yang bisa saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.